Assalamualaikum anak-anak hebat kelas 6. Bertemu lagi dengan Bu Maudi dalam muatan pelajaran bahasa Indonesia. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya dan tetap terapkan 3M karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Nah, anak hebat, sebelum memulai pembelajaran ada beberapa hal yang harus kalian siapkan. Yang pertama, pastikan sudah mandi dan sarapan ya. Yang kedua, siapkan buku tulis dan alat tulis. Yang ketiga, simak dengan baik video penjelasan ini dan jangan lupa dicatat ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai jenis-jenis cerita fiksi yang terdapat dalam tema 6, subtema 1. Tujuan kita mempelajari materi ini adalah yang pertama, Ibu guru berharap anak-anak dapat mengerti pengertian cerita fiksi dan juga ibu berharap anak-anak dapat memahami apa saja sih jenis cerita fiksi. Pada pembelajaran sebelumnya, Bapak dan Ibu guru sudah menjelaskan apa itu cerita fiksi. Cerita fiksi adalah cerita yang dibuat berdasarkan hayalan atau imajinasi pengarang dan penulis. Lalu apa saja sih ciri-ciri cerita fiksi? Ciri-ciri cerita fiksi diantaranya yang pertama, bersifat hayalan atau imajinasi. Cerita fiksi, cerita yang tidak benar-benar terjadi. Artinya, hanya dibuat berdasarkan imajinasi pengarang atau penulis. Kedua, cerita fiksi menggunakan bahasa yang bersifat konotatif. Artinya, memiliki arti yang tidak sesuai dengan arti yang sesungguhnya. Contohnya, keras kepala, artinya egois. Kemudian bunga desa artinya orang yang disukai di desa. Ciri-ciri yang ketiga yaitu cerita fiksi memiliki amanat atau pesan moral tertentu yang dapat mempengaruhi pembacanya. Lalu yang terakhir, cerita fiksi tidak memiliki sistematika yang baku. Artinya cerita fiksi tidak seperti cerita narasi, deskripsi, atau yang lainnya. Anak-anak, cerita fiksi memiliki berbagai macam jenis. Di antaranya, yang pertama ada dongeng, kedua novel, ketiga cerita pendek, keempat roman. Jenis cerita fiksi yang pertama adalah dongeng. Apa ya dongeng itu? Dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa. Biasanya terjadi di luar nalar manusia, yang penuh dengan fantasi dan hayalan. Dongeng dianggap oleh masyarakat suatu hal yang tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Tetapi dongeng memiliki pesan moral dan amanat pada setiap ceritanya. Nah anak-anak, dongeng ini juga ada beberapa jenis loh. Yuk kita lihat di video selanjutnya. Jenis dongeng yang pertama adalah sage. Sage adalah jenis dongeng berupa cerita lama yang berhubungan dengan sejarah, yang menceritakan keberanian, kepahlawanan, kesaktian, dan keajaiban seseorang. Contoh cerita sage yaitu seperti Ciung Wanara dan cerita Si Pitung. Selanjutnya, jenis dongeng yang kedua adalah mite. Mite berasal dari kata mitos. Adalah jenis dongeng yang ditokohi para dewa atau makhluk setengah dewa yang terjadi di dunia lain atau khayalan dan dianggap benar-benar terjadi oleh empu ceritanya atau penganutnya. Contoh mite diantaranya yaitu Dewi Padi, Dewi Sri, dan Nyi Roro Kidul sebagai Dewi penguasa laut. Jenis dongeng yang ketiga adalah legenda. Legenda adalah jenis dongeng yang menceritakan asal-usul terjadinya suatu tempat, baik itu wilayah, daerah, maupun yang kini dijadikan objek wisata. Selain itu, menceritakan kejadian alam maupun terjadinya suatu benda dengan cerita hayalan yang mengandung keajaiban. Contoh cerita legenda diantaranya yaitu Asal-usul Banyuwangi, cerita Malin Kundang, di mana terjadi keajaiban saat ibunya memberikan sumpah kepada anaknya agar menjadi batu. Kemudian cerita Sangkuriang yang akhirnya meninggalkan objek wisata berupa tangkuban perahu. Jenis dongeng selanjutnya adalah fabel. Fabel adalah jenis dongeng yang menceritakan kehidupan binatang dijadikan sebagai tokoh cerita dengan tingkah laku dan bermasyarakat seperti manusia.
Dalam fabel, binatang diposisikan seperti manusia. Binatang bisa berbicara, bahkan bisa berinteraksi dengan binatang lainnya menggunakan bahasa. Nah, itu dia jenis-jenis dongeng. Jenis cerita fiksi yang kedua tidak asing bagi kalian karena jenis cerita fiksi ini sangat dekat dengan usia kalian yang remaja, yaitu novel. Apa itu novel? Novel adalah suatu karya sastra berbentuk prosa naratif yang panjang, di mana di dalamnya terdapat rangkaian cerita tentang kehidupan seorang tokoh dan orang-orang di sekitarnya dengan menonjolkan sifat dan watak dari setiap tokoh dalam novel tersebut. Contoh-contoh novel yaitu novel Perahu Kertas, novel 5 cm, novel Laskar Pelangi, dan mungkin yang sedang tren yaitu novel Dilan. Di dalam novel biasanya ada tokoh si baik atau protagonis dan tokoh si jahat yaitu antagonis. Kemudian jenis cerita fiksi yang ketiga adalah cerpen atau cerita pendek. Cerpen sebenarnya mirip dengan novel, hanya saja cerpen merupakan karya sastra pendek yang bersifat fiktif atau tidak benar-benar terjadi dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas, mulai dari pengenalan sampai akhir dari masalah yang dialami oleh tokoh. Pada umumnya, cerpen hanya terdiri tidak lebih dari 10.000 kata. Contoh cerita cerpen dapat kalian lihat di bawah ya. Ada yang berjudul Anjing dengan Ayam Jantan dan Semut dengan Burung Merpati. Jenis cerita fiksi yang terakhir yaitu roman. Roman adalah sebuah cerita fiksi yang menggambarkan kehidupan para tokoh secara rinci dan mendalam. Roman diidentikan dengan kisah percintaan dan asmara. Dalam cerita roman, kehidupan yang digambarkan tidak hanya penggalan cerita kehidupan saja, tetapi dimulai dari lahir hingga dewasa. Contoh cerita roman adalah yang paling terkenal yaitu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, cerita Siti Nurbaya, dan cerita Keluarga Cemara. Baik anak-anak, sekian pembelajaran mengenai jenis-jenis cerita fiksi. Semoga pembelajaran kali ini dapat menambah wawasan kalian tentang apa itu cerita fiksi dan bagaimana jenis-jenisnya. Nah, setelah ini silakan dicek classroom kalian dan kerjakan tugas melalui Google Form yang sudah di-share oleh Bapak dan Ibu guru. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.